Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bagimu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang mau. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan, bagimu hormat, pengagungan. Kami mengucap syukur sore hari ini. Kami minta hadirat-Mu tetap tinggal dalam ruangan ini. Kuasa-Mu yang ajaib dan dahsyat itu menyertai kami. Berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian dalam diri kami. Singkapkan dan wahyukan diri-Mu. Roh Kudus, buat Yesus sore hari ini begitu real dan nyata, mengurapi kami, memberkati kami, membawa kami masuk dalam hubungan dimensi yang dalam dengan Kau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tetap duduk saja. Enak nyembah Tuhan ya? Lebih enak nyembah Tuhan? Yang di atas senang nyembah Tuhan atau senang ngomel? Senang nyembah Tuhan? Pengen ngalami Tuhan sore hari ini? Siapa yang pingin banget dijamah Tuhan sore hari ini? Ayo cepat duduk. Cepat duduk, naik ke atas. Kita mau undang hadirat Tuhan, jangan banyak bergerak, jangan banyak ngomong. Fokus sama Tuhan. Amin. Karena setiap apapun nama yang diciptakan Tuhan punya kerinduan untuk dekat sama Sang Penciptanya. Terutama kita yang mengasihi Tuhan ini pingin ngalami Tuhan. Kalau ke gerejanya pingin ketemu Tuhan. Bener pingin ketemu Tuhan? Atau dengar saya ngomong? Ini yang ngomong ini kalau nggak diurapin Tuhan percuma dan sia-sia. Kita yang main musik, worship leader semuanya, kalau tanpa urapan Tuhan kita hanya melakukan sesuatu kegiatan yang tidak memberi dampak apa-apa. Tapi dalam setiap ibadah kita undang Tuhan dan Tuhan manifestasikan kuasanya. Itu yang mengubah sampai kedalaman batinmu. Itu yang membuat hati kita dilembutkan, ditarik berjalan pada pusat kehendaknya. Pingin ngalami Tuhan, pingin banget ketemu Tuhan enggak? Bangkit berdiri sama-sama. Mulai fokus sama Tuhan saja. Dipuji namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Kau saja.
Kau Tuhan, Kau saja. Saja yang suci, we worship you, we adore you. Mekurala bakana ramasine mendorono makerebe kene mesendero mekuro. Kau saja. Kau layak terima glory. Tetap fokus sama Tuhan. Aku berdoa. Sementara aku berdoa, sementara musik ini dimainkan, aku berdoa ada gelombang urapan sedang turun menjamah umat-Mu. Aku berdoa sekarang mengalir kuasa-Mu. In Jesus name. Terima pengurapan yang sedang turun. Maka mane masek onomoto nerebe eneme kopo sate. Sekarang pengurapan itu sedang turun. In Jesus name. Aku berdoa yang di balkon. Aku berdoa ada pengurapan yang sedang turun. In Jesus name. Kuasa-Mu sedang mengalir di tempat ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Maka rabahana maseke memempepe imendere bekene mete kopakura lamadaba. Haleluya. Dalam nama Yesus. Tetap nikmatin hadirat Tuhan. Tetap nikmatin. Soft kalem. Terus nikmatin Tuhan. Naralabaka shekene mete. Ada orang-orang yang haus dan lapar. Aku berdoa urapan yang sedang turun menjamah. Kuasa yang sedang turun menjamah. Ada beberapa orang ngerasain seperti sesuatu yang mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Aku berdoa urapan itu semakin kuat turun dalam nama Yesus. Makara. Ada beberapa orang gak tahan dengan hadirat Tuhan yang kuat. Now in Jesus name. Mengalir urapan itu. Karika masiko nomoto pokok. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar pengurapan-Mu turun pada setiap orang dalam ruangan ini. Sekarang urapan itu semakin kuat mengalir. Terus mulai fokus sama Tuhan. Ini bagian-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang melawat umat-Mu. Ini bagian-Mu, bukan bagianku. Engkau sendiri yang turun tangan. Dalam nama Yesus.
Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini. Ada orang yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Aku berdoa biar urapan kesembuhan itu turun dalam nama Yesus. Aku berdoa orang yang terikat, terlepas dalam nama Yesus. Biar hadiratmu tetap tinggal dalam ruangan ini, Tuhan. Dalam ruangan ini, Engkau dihormati di ruangan ini. 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 Penuhi umatmu dengan kuasa-Mu. Penuhi umatmu dengan urapanmu sekarang dalam nama Yesus. In Jesus' name. Maralabaka sekene mendebe. Mekuroboto posande kene menderine metebe. Makerebe kosane motabaka naralamata. We praise you, we adore you. Kami hormati Engkau dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh wahyu, hikmat dan pengertian turun. Kami mau belajar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Yang nikmatin hadirat Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Enjoy in the presence of the Lord. Enak dalam hadirat Tuhan. Kalau engkau tinggal dalam hadiratnya, apapun yang kamu alamin, kamu bisa menikmati hidup dengan bahagia. Karena Tuhan sumber bahagia kita. Semua yang di dunia ini gak bikin bahagia. Orang beli mobil 3 bulan udah bosen. Beli baju paling pakai 2 kali 3 kali udah bosen. Beli handphone paling disayang-sayang seminggu, setelah itu digeletakin. Apa? Nggak ada yang bisa memuaskan. Mau ngejar apa? Nggak ada yang bisa memuaskan. Dan nggak ada yang bisa membuat kita ngalami sesuatu yang lebih dahsyat kecuali kita ngalami Tuhan. Amin. Dan itu dimulai dengan rasa haus dan lapar kita akan Tuhan. Kalau kita nggak memiliki rasa haus dan lapar, memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita hanya sekedar ke gereja, pulang gereja nggak ngerasain apa-apa, nggak ngalami apa-apa. Hari demi hari, tahun demi tahun, bulan demi bulan, hidupmu akan tetap sama, tidak ngalamin apa-apa. Tapi waktu kita ngalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, kita melihat segala sesuatu jadi berbeda, karena ada terang kemuliaan Tuhan yang menerangi mata hati kita. Bahkan kita ngeliatin orang menjengkelkan pun jadi bahagia, karena kita sebenarnya dipakai untuk memberkati dia. Tapi kalau kita nggak tinggal dalam hadirat Tuhan, kalau hubungan kita nggak benar dengan Tuhan, hidup kita selalu bikin trouble dengan orang. Kalau hubungan kita ini nggak benar dengan Tuhan, pasti hidupmu bikin kacau, bikin trouble, bikin masalah. Sikapmu salah, kelakuanmu salah, semuanya serba salah. Dan ujungnya yang rugi kita sendiri. Yang di bawah ini adalah orang-orang yang umurnya emas, harusnya kelakuannya seperti emas, naik sedikit lagi jadi berlian. Loh, nggak ada amen. Sudah makan apa belum ini? Nah, tambah hari, tambah kenal Tuhan, urapan kita semakin tebal. Hari ini saya upload khotbah di YouTube. Tambah umur, tambah tua, tambah urapan. Harusnya seperti itu dong. Orang setiap hari kita berjalan bersama Tuhan kok. Kalau kita setiap hari berjalan bergaul dengan Tuhan, apa yang terjadi? Kalau setiap hari belajar, kira-kira tambah pinter, tambah jago main gini nggak? Tiap hari main 6 jam, jago nggak? Mobil gue ini gini juga bisa tuh. Ya, tutup matanya ke belakang, main juga jago. Karena udah terbiasa latihan. Bayangkan kalau setiap hari kita jalan sama Tuhan, apa yang terjadi?
Loh, apa yang terjadi? Bengong atau terkagum-kagum melihat orang ganteng ini? Halo. Kalau Bapak Ibu jalan sama Tuhan setiap hari, jalan setiap hari loh, libatkan Tuhan dalam segala apapun, kira-kira apa yang terjadi? Yang muda-muda setiap hari kamu bergaul dengan Tuhan, apa yang terjadi hidupmu? Tambah urapan gak? Tambah hikmat gak? Kalau orang kerja dunia aja, tambah hari rajin kerja, belajar terus, skillnya tambah gak? Tambah. Lah Tuhan kan selalu bikin pertambahan, bukan pertambahan lagi sekarang ini, kita akhir zaman, pelipat gandaan namanya. Powerful gak harusnya? Harusnya hidupmu lebih tambah hari tambah powerful. Yang lebih hebat lagi, Bapak Ibu bisa baca di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Perhatikan baik-baik. Dan jika roh Dia, siapa itu roh Dia? Yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh itu diam di dalam kamu, lebih powerful lagi nggak? Loh, kok memble? Katanya ada roh Tuhan, kok memble? Ini gimana ini? Halo? Meskipun tua tetap powerful. Boleh umurku tua, rambutku putih, tapi sematku umur 25. Mencim-mencim mama, bapak-bapak. Amin. Bukan tambah pikun, tambah pinter, tambah berhikmat, tambah menguasai diri, tambah penuh pengertian. Ngomong anak cucu didengerin, karena ada hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Bukan tambah tua, tambah bawel, tambah cerewet, tambah bikin masalah. Itu ada yang salah kalau udah seperti itu. Hari ini dengar khotbah ini, bersih bertobat, balik sama Tuhan. Kalau enggak, hidupmu akan tambah hari tambah ruwet, tambah kacau. Karena semua kekacauan yang terjadi dalam kehidupan kita ini karena kita nggak deket sama Tuhan, kita ngambil keputusan sendiri. Berapa banyak kita ngalami kekacauan? Pernah ngalami kekacauan? Karena kita nggak ngikutin maunya Tuhan, kita jalan mau kita sendiri. Dan kita pikir karena kita punya pengalaman, kita pikir karena kita punya duit, kita pikir karena kita hebat, karena kita punya skillful, jago main musik. Terus kamu nggak libatkan Tuhan, bukan tambah pinter, ternyata tambah bikin kacau. Kadang kita ini udah sering kali ngalami masalah dan kita pikir, oh ini karena pernah ngalami masalah ini, paling penyelesaiannya seperti ini. Ternyata setiap masalah itu punya penyelesaian yang berbeda. Karena di setiap masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita itu, Tuhan punya maksud dan tujuan untuk membawa hati kita ini diubah menjadi serupa gambar dengan Tuhan. Harusnya orang Kristen itu powerful. Tadi kamu Bapak Ibu nyembah Tuhan, ngerasain apa? Hey, what do you feel di atas? Kowe ngerasain apa? Loh, kok bengong? Terkagum-kagum atau apa ini kira-kira? Bayangkan Bapak Ibu, kita nyembah Tuhan, nyembah korporat begini, tapi di rumah kita udah sering nyembah Tuhan, kita udah sering bergaul dengan Tuhan. Karena Alkitab katakan roh Allah, roh yang membangkitkan Yesus dari kematian yang kita hormatin hari ini loh. Yesus yang mati dibangkitkan, roh yang membangkitkan itu yang begitu powerful dan berkuasa itu tinggal di dalammu. Kira-kira apa yang terjadi? Apa? Ngalami apa Bapak Ibu? Hidupmu tambah powerful apa enggak? Kalau ada Tuhan yang maha perkasa, maha dahsyat tinggal di hidupmu loh. Dan real Alkitab katakan tinggal di dalammu. Yohanes pasal 14 jelaskan, dia tinggal di dalammu, dia menyertaimu, dia tidak pernah meninggalkan kau. Enjoy gak kita jadi orang Kristen? Masih mau sumpek? Masih mau stres? Loh, ada Tuhan kok. Kita sumpek stres karena mikirin masalah kita, gak mikirin Tuhan. Tuhannya dilupakan, masalahnya digede-gedein. Kalau masalahnya digede-gedein, otomatis seringkali mulutnya ngomong tentang masalah. Akhirnya setannya senang bahagia, Tuhannya nggak kelihatan gede, masalahnya yang lihat gede. Bukan kita hidup seneng, tapi kita hidup tambah hari tambah stres. Orang Kristen kalau hidupnya stres perlu bertobat, balik sama Tuhan. Karena di dalam kekristenan nggak ada stres, nggak ada khawatir, nggak ada cemas. Adanya hidup menikmatin hadirat Tuhan. Siapa yang hidupmu pengen bahagia? Ada nggak yang di sini nggak bisa menikmati hidup? Saya ajarin bagaimana kita menikmati hidup hari ini.
Hidup bersama Tuhan itu enjoy. Katakan enjoy. Seneng, bahagia, sejahtera, makmur, sentosa, gemaripah, lojinawi. Ujungnya kita akan menikmati kemuliaan Tuhan. Tapi waktu kita mulai komitmen dengan Tuhan, ternyata Tuhan mulai urusin hatimu. Ini yang gak enak. Tuhan gak akan bisa percayakan kita dalam hal-hal yang gede, karena prinsip kerajaan Allah adalah setiap perkara kecil maka Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Segala sesuatu itu pakai prinsip kerajaan Allah. Prinsip itu seperti hukum, gak bisa dilawan. Di bumi ada hukum namanya gravitasi. Kalau dilempar ke atas pasti. Di surga ada salah satu hukum namanya hukum. Setiap perkara kecil pasti Tuhan tambahkan perkara besar. Gak ada langsung deng-deng jadi gede, gak ada. Dimulai dengan setia. Setia kita bisa menguasai diri, lama-lama kita menjadi orang yang hidup dipimpin oleh Tuhan, bukan dipimpin daging lagi. Sampai hari ini, sampai saat ini diberkati. Ngerti? Do you mudeng or not? Oke, lanjut ya. Dan jika roh Dia yang tinggal di dalam, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus di antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kalau kita tahu ini saja, kecilin dikit bisa. Kalau engkau tahu ini saja, Bapak Ibu ngerti ini saja, engkau akan menjadi orang Kristen yang bahagia hidupnya. Nggak pernah stres, nggak pernah bingung, nggak pernah kacau. Karena kita tahu Dia, roh yang tinggal di dalam kita itu adalah seorang pribadi yang powerful dan dahsyat. Orang berpikir Roh Kudus itu katanya burung merpati. Tuh katanya, Roh Kudus bukan burung merpati. Roh yang tinggal di dalam kita ini pun seorang pribadi yang bisa ngomong, yang bisa berbicara, yang bisa disakitin, yang bisa dilukai. Makanya di Efesus pasal yang keempat ayat 30, jangan dukakan Roh Kudus. Arti kata duka itu disakitin pikiran dan perasaan. Bapak-bapak, ibu-ibu nih kalau pernah disakitin pikiran dan perasaanmu, rasanya kan gak enak. Nah, beberapa orang sampai gak bisa tidur mikirin perlakuan yang buruk orang lain lakukan sama kita. Bener gak? Pernah ngalami gak? Bayangin Bapak Ibu kalau kita nih setiap hari kelakuan dan sikap dan tindakan kita dan perbuatan kita ini setiap hari bertentangan dengan firman Tuhan. Karena dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, pelanggaran terhadap firman Tuhan. Kalau kamu melakukan dosa dan pelanggaran, kamu melukai hati Tuhan, melukai hati Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita, Dia menyertai kita, Dia bersama-sama kita. Hanya mata kita gak bisa melihat, tapi kita seringkali merasakan. Seperti waktu nyembah tadi ada hadiratnya. Karena urapan dan hadirat Tuhan itu berbeda Bapak Ibu. Banyak orang yang dikejar apa? Urapan. Urapan itu berbicara tentang tangannya Tuhan, kuasanya Tuhan. Tapi hadirat berbicara tentang pribadinya Tuhan. Makanya dalam setiap ibadah harus ada hadirat Tuhan. Bahasa Inggrisnya His manifested presence. Pribadi Tuhan yang dimanifestasikan, yang bisa jamah ibu, jamah bapak. Waktu ngalami itu, hidupmu diubahkan. Seperti Rasul Paulus, dia ngalami Tuhan di jalan menuju Damsyik. Dari seorang pembunuh menjadi rasul yang hebat, yang dipercaya Tuhan. Diubahkan. Sejak itu dia ngalami Tuhan. Rasul Paulus bergaul dengan Roh Kudus. Tidak heran dia dipercayakan nulis 3/4 kitab perjanjian baru. Powerful gak? Diwahyukan tentang Tuhan lebih daripada rasul-rasul yang lain. Paulus gak dimuridin Yesus secara langsung, tapi karena dia ngalami Tuhan, memiliki pewahyuan yang lebih hebat dari rasul yang lain. Rasul yang lain juga dipakai Tuhan, rasul yang lain juga hebat, tapi Paulus lebih dipercaya nulis 3/4 kitab perjanjian baru. Karena dia memiliki pewahyuan yang berbeda, mengalami Tuhan di alam yang berbeda, memiliki keintiman dengan Tuhan. Paulus sampai ngomong begini loh,
Kalau dia ngambil keputusan, dia izin Roh Kudus, kira-kira keputusanku dengan keputusan Roh Kudus. Bahkan dia waktu dia mau pergi ke satu kota, Roh Kudus cegah dia. Tahu nggak kenapa Roh Kudus sampai cegah? Padahal di Yerusalem, dia pergi ke Yerusalem, apa yang terjadi? Dia mau pergi ke kota lain, tapi dicegah. Padahal di Yerusalem dia isinya akan penderitaan. Dia akan mengalami penderitaan dan aniaya dan tekanan. Tetap dia jalan ngikutin apa yang Tuhan mau loh. Karena orang ini takut akan Tuhan. Kalau engkau hidup takut akan Tuhan, engkau gak ngikutin keinginan dagingmu, kau ngikutin kehendak Tuhan. Kamu gak peduli lagi dengan amarahmu, emosimu. Karena setelah itu kok Tuhan tuh, harga diri tuh kita itu ada di mana? Tahu nggak ada di mana? Tuh depan pintu tuh. Harus diinjek-injek kadang. Karena harga diri kita seringkali yang membuat kita sombong, belagu, angkuh, keras kepala, susah ditegur, susah dinasihatin, dan merasa benar sejagat raya. Orang lain salah semua. Di sini nggak ada, tapi ada beberapa orang senyum kayaknya ngerasa ya. Kalau kita besarkan diri kita ini, dagingmu yang akan kontrol dan mengendalikan. Makanya di ayat yang ke-9 ngomong begini nih. Di ayat yang ke-7 ya. Kita baca ayat yang ke-6 lebih bagus. Ayat yang ke-5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Yang jadi masalahnya ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita ini yang mimpin kita, atau keinginan ego kita yang mimpin. Itu keputusan kita. Makanya semakin kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, nanti berdoa, komunikasi dengan Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan hanya sekedar doa minta ini minta itu, anakku, cucuku, berkatin aku, biar aku sugih, biar aku kaya, biar aku tambah panjang umur. Bapak ibu bergaul sama Tuhan itu pasti diberikan umur panjang, pasti diberikan kesehatan. Amin. Apalagi kalau bapak ibu ini bergaul dengan Tuhan, Tuhan pingin hidupmu jadi berkat. Pak, aku wis umurnya tua loh pak. Nggak ada kata terlambat ikut Tuhan. Amin. I just want to praise you tau. Just want to praise you. Lift my hands and say I love you, you are everything to me, and I exalt your holy name. And I exalt your holy name. Tahu nggak? Ketika kita mulai bangun keintiman, kita cintai Tuhan. Bener cinta Tuhan nggak? Kalau kita cinta Tuhan, kita melakukan semua kehendaknya, melakukan firman-Nya. Ketika engkau disakitin, kamu harus mengampuni, karena melakukan dan mencintai Tuhan. Bener nggak? Ada yang pernah disakitin nggak? Nggak ada kayaknya ya. Kelihatan mukanya bahagia semua ini. Nggak pernah disakitin ini. Waktu kita disakitin, diperlakukan buruk, kalau kita mencintai Tuhan, kita akan lepaskan pengampunan. Baru kita bisa bilang I love you. And I exalt your holy name, and I exalt your holy name most high. Bagaimana kita bisa nyembah Tuhan kalau kita masih simpen kesel dan marah sama orang lain? Bukankah kita Matius ngomong begini nih, kamu persembahkan korban, kamu ingat sama seseorang, kamu meski beresin dulu loh. Kalau enggak, persembahanmu enggak berkenan loh. Karena ternyata Tuhan itu enggak pingin aktivitas agamawi. Dia mau hati kita jadi tempat penyembahannya, jadi tempat tinggalnya yang memanifestasikan kuasa dan otoritasnya. Kalau kita setiap hari bergaul dengan Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Ketika kamu bikin dosa dan pelanggaran, kamu tahu persis, loh aku nyakitin hati Tuhan loh ini. Aku udah melakukan hal yang gak bener ini. Pernah ngalami hal begini gak? Tiba-tiba engkau bikin dosa dan pelanggaran, loh, tahu itu salah, kamu tetap lakukan. Roh Kudus templah tegur, loh, saya salah loh, kamu salah loh, kamu salah. Terus kita nyembah Tuhan rasanya gak tahan, nangis, Tuhan ampunin aku.
Atau kita baru ngobrol dengan orang lain, ngobrol dengan teman kita. Kita kadang ngomongnya keplecok, ngomong jorok, ngomong kasar, maki-maki dan lain sebagainya. Waktu kita pulang, Roh Kudus tegur, tadi kamu ngomong apa? Tiba-tiba ada rasa yang tidak enak, rasanya tertuduh. Langsung kita nangis sama Tuhan. Terus nyembah Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Tambah hari kita memiliki kepekaan yang tajam dengan Tuhan. Engkau semakin mengasihi Tuhan. Ketika bikin kesalahan cepat bertobat. Bikin kesalahan cepat bertobat. Melakukan dosa cepat balik sama Tuhan. Aku tahu ini nyakitin hati Tuhan. Aku ngomong kasar tadi sama si A, si B, si C. Aku harus minta ampun dan bertobat balik sama Tuhan. Karena aku gak menyakitin hati Tuhan. Tambah hari kau memiliki kepekaan dengan Tuhan. Tambah hari engkau berjalan dalam hadiratnya, berjalan dalam kemuliaannya. Imanmu akan semakin meningkat dari iman satu pada iman yang lain, dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Semakin hari hidupmu memiliki dampak, otoritas, kuasa yang tambah hari tambah powerful. Tapi kalau engkau cuek, tidak apa-apalah, ngapain? Wong dia yang kurang ajar kok. Cuek, udah ditegur, dinasihatin, nggak mau peduli. Dengar khotbah yang keras kayak begini aja nggak mau sadar diri, nggak mau bertobat. Kamu lakukan semaumu sendiri, tapi datang ke gereja, ngerasain hadirat Tuhan. Pulang dari gereja tetap kelakuannya pakai kelakuan yang sama. Mulutnya tetap jahat, kelakuannya tetap buruk, sikapnya tetap jelek. Terus kamu pikir nyembah Tuhan, penyembahanmu berkenan apa enggak? Terus kamu bilang I love you Tuhan, palsu cintamu, menipu kamu. Tuhan gak bisa ditipu dengan sikap kegiatan yang rohani. Karena Tuhan bisa melihat sampai kedalaman batin kita. Kita mau lari ke ujung dunia, Tuhan ada di sana, rohnya ada di sana. Kita Mazmur katakan, aku mau pergi dengan sayap fajar, Tuhan ada di ujung bumi. Bahkan Tuhan ada di mana-mana. Kita mau lari dari mana? Terus dipikir bisa ibadah, bisa pelayanan, tapi kelakuan di belakangnya busuk dan jahat. Bisa khotbah, tapi di belakang yang melakukan semua kejahatan, kemunafikan dan kepalsuan. Yang dimanifestasikan bukan hadirat Tuhan, yang diimpartasikan bukan hadirat Tuhan. Bapak Ibu, setiap orang bisa nyembah Tuhan, tapi tidak semua orang bisa menghadirkan Tuhan dalam penyembahannya. Hanya orang yang nempel sama Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dia hormatin Roh Kudus, dia bisa disakitin, dilukai. Saya punya istri, ini istri saya hormatin dia, saya cintai dia, saya hargai dia. Semakin saya bergaul intim dengan dia, semakin saya memiliki kedekatan dengan dia, tambah hari tambah cinta. Karena seseorang yang semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi pasangannya. Suami kok nggak ada yang ngomong lu piye toh ini? Tegang atau apa nih? Semakin kau mencintai Tuhan, kau semakin mengasihi istrimu. Istri semakin mengasihi suamimu. Dan kau gak akan bakal nyakitin pasanganmu, karena dia adalah kekasih hidupmu. Kamu cintai, kamu hargai, kamu hormati, kamu miliki sepenuhnya. Bayangkan hubungan kita dengan Kristus seperti hubungan suami dengan istri. Kita bangun keintiman. Kalau istri saya mana pandangannya sudah berbeda, saya tahu, koreksi nih, aku tadi bikin kesalahan apa ya kok dia berubah ya? Jangan-jangan aku salah ngomong. Semakin kita bangun keintiman dengan Tuhan, semakin kita peka dengan Tuhan. Dia seorang pribadi loh. Ada orang cuek kan, kekristenan cuek. Gereja tetap gereja, bikin kesalahan tetap bikin kesalahan, bikin dosa tetap pelayanan. Dipikir diurapin Tuhan. Bapak Ibu, ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, semua orang akan tahu. Karena Tuhan mau promosi dia, Tuhan mau urapi dia. Tapi ketika seseorang itu Roh Kudus sudah undur daripada seseorang, orang itu sendiri tidak pernah tahu kalau Roh Kudus undur daripada dia loh. Saul tidak pernah tahu kalau Roh Kudus undur daripada dia. Berkali-kali ngelawan kebenaran, hidup dalam dosa semaunya sendiri, ditegur, dinasihatin, iri hati, kekacauan hidupnya. Roh Kudus undur daripada dia. Ketika Roh Kudus undur daripada Saul, dia langsung dirasukin roh jahat. Ada satu lagi orang yang hebat yang dipakai Tuhan, namanya Simson. Simson apa Samson? Samson.
Simpson. Orang Indonesia lidahnya keplecok-plecok, nggak jelas, tapi sama ini. Dia pikir tetap diurapi Tuhan. Dia nyepelein urapan. Dia nggak peduli dengan Tuhan. Cuek aja dilakukan semaunya sendiri. Melacur pergi ke pelacuran. Dia pikir tetap diurapi Tuhan. Ada batasnya. Kalau cawan murka Tuhan udah penuh, selesai hidupmu, kamu akan ketemu murka Tuhan. Lebih baik kita berurusan dengan Tuhan selama kita tinggal di bumi ini, daripada kita berurusan dengan Tuhan setelah kematian. Sudah telat dan telat, akhirnya kita mati di dalam kekekalan. Selama engkau dengar apa yang saya sampaikan ini dan kau melakukan dosa dan pelanggaran, stop, bertobat, balik sama Tuhan, dan cintai Tuhan, kasihi Tuhan, jalan sama Tuhan. Tapi kalau kau tetap melakukan dosa dan pelanggaran, dengerin baik-baik loh. Kamu pikir kamu aman? Kamu pikir umurmu masih panjang, tiba-tiba dipanggil Tuhan, selesai kamu. Mati di dalam kekekalan. Makanya kita ini menjagain hidup kita itu begitu rupa. Kita menjagain, kita mempersiapkan diri kapan saja Tuhan bisa panggil, kapan saja, tapi kita ready dan siap. Paling tidak mulai hari ini kita mau tinggalin warisan. Jejak langkah kita dulu meninggalkan lemak. Orang yang kita tinggalin di jamah Tuhan, diurapin Tuhan, diberkatin Tuhan melalui tindakan, sikap dan perbuatan kita. Apapun yang kamu lakukan hari ini, dan Tuhan sedang tulis sejarah dalam hidupmu. Mau ditulis dengan tinta emas atau ditulis dengan keburukan dan kejahatan yang dikenang anak cucumu nanti. Amin. Jadi saya berdoa Tuhan mulai nulis dengan tinta emas. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang muda-muda, engkau sedang menulis sejarah dalam hidupmu. Nah, suatu hari engkau akan dikenang menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, hormatin Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Amin. Kita semakin peka dengan Tuhan, kita hormatin Dia. Semakin kita hormatin Dia. Bapak Ibu bisa nyembah di kamarmu, di jalan, bangun komunikasimu dengan Tuhan. Lama-lama itu beri kebukaan. Dan waktu kita nyembah kayak begini nih, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name most high. Tutup matamu ya, tak praktekin ya. Saya nggak pernah lakukan ini. Tutup matamu. Waktu saya nyembah ini, nanti ada turun dalam kamu loh. Saya nggak pernah lakukan, tapi saya mau praktek sesuatu. Tutup matamu, jangan lihat saya. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. And I exalt your holy name, and I exalt your holy. Fokus sama Tuhan. Holy name most high. I just want to please, and I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me. Aku berdoa waktu aku nyanyi dari urapan Tuhan turun menjamah orang-orang ini. Holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name most high. Buka tanganmu dua-dua. Komunikasi sama Tuhan ya. Tutup matamu, hormati Tuhan. Ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Penuhi dia Tuhan. Penuhi sekarang. Ada sesuatu yang bergerak loh dari ujung rambut sampai telapak kaki. Bergerak semakin kuat urapan itu. Sekarang semakin kuat, semakin kuat. Now in Jesus name.
balkon, nikmatin hadiratnya. Dalam nama Yesus. Yang di balkon terima pengurapan ini. Nah, Yesus. Kuat, semakin kuat. Sekarang urapan itu sudah turun. Jesus name. Dalam nama Yesus. We thank you, we praise you, we adore you. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Kalau kita bergaul setiap hari, kita hormatin Tuhan. Yang di atas kamu sampai nangis nggak tahan kan? Kamu merasakan sesuatu yang kuat loh mengalir dalam hidupmu. Iya. Powerful urapan Tuhan. Semakin kita hormatin Tuhan, semakin kuat urapannya. Semakin kuat urapannya. Kamu berjalan, urapan itu semakin tebal. Hadiratnya semakin kuat. Dan waktu kamu memilih mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, bangkit berdiri sama-sama. Kayaknya kita mesti nyembah Tuhan. Kita amin aja. Kita nyembah Tuhan ya. Bangkit berdiri sama-sama. Roh Kudus, ini bagianmu ini. Ini bagianmu ini. Angkat suara, mulai sembah Dia. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang buka matanya sebentar. Saya lanjutin sebentar. Dengerin baik-baik. Hadirat Tuhan dan urapan Tuhan itu berbeda. Yang kita kejar adalah hadiratnya, pribadinya. Jangan ngejar urapannya. Banyak orang ngejar urapan yang ditumpangin tangan oleh pendeta. Karena banyak orang nanti memberhalakan, ngejar pendeta ini, dikejar kemana-mana, pingin ditumpangi tangan, dipikir dia dapat urapan. Dengerin baik-baik ya. Waktu kamu masuk dalam dimensi hubungan yang dalam dengan Tuhan tadi, bergaul dengan Tuhan, kamu akan ketemu pribadinya. Waktu kamu ketemu pribadinya, kamu ketemu kuasanya. Kita buka sebentar di Habakuk pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Coba ditayangin Habakuk pasal 4 ayat yang ketiga. Ayat terakhir, Habakuk pasal 4 ayat yang ketiga. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya di sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Ketemu pribadinya, kamu akan melewatin kuasanya. Jadi hadirat Tuhan itu diselubungi dengan kekuatannya. Kalau kamu ketemu hadirat Tuhan di kamar doamu, nyembah Tuhan, setiap hari bergaul dengan Tuhan, kamu dedikasikan hidupmu dengan hadirat Tuhan, kamu akan ketemu kuasanya loh. Urapan itu akan nempel dalam hidupmu loh. Amin. Kita akan menjadi sama seperti yang kita sembah. Kita nyembah Tuhan, karakter, kelakuan, sikap, tindakan, perbuatan, urapanmu tambah hari tambah tebal. Kelakuanmu sama seperti Tuhan. Engkau nyembah setan, kelakuanmu persis iblis. Kamu menyembah dirimu sendiri, engkau jadi orang yang egois, keras kepala, sombong, belagu, dan tidak tahu aturan, tidak tahu tata krama, tidak tahu etika. Kenal Tuhan, kamu akan dapat semuanya. Mulai bangun keintiman. Doa bukan sekedar bahasa roh yang kencang-kencang, teriak-teriak, jerat-jerit, tapi hubungan keintiman. Seperti saya membangun hubungan keintiman dengan istri saya, semakin saya ngerti isi hatinya, saya semakin ngerti maksudnya. Semakin kita membangun keintiman dengan Tuhan, semakin kita ngerti maksud Bapa, dan semakin Tuhan akan limpahi kekuatan. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk mencari orang-orang yang bisa dipercayai, dilimpahi kekuatan dan kuasanya. Sampai di tempat ini, tidak pandang umur, tidak pandang usia, tidak pandang status, tidak pandang seberapa banyak kita punya harta. Tapi kalau orang-orang ini didapati memiliki kehausan dan kelaparan mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga, Tuhan akan limpahi engkau dengan kekuatan, kuasa, otoritas. Ujungnya tetap engkau akan diberkati Tuhan. Amin. Diberkati Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk. Kita tutup dalam doa. Dancing my soul, my Savior God to thee. Segala pujian, hormat, pengagungan kami kembalikan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan amin 2 kali yang kencang. God bless you.